Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini firman Tuhan saya ambilkan dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat dikasih Tuhan, ada kalanya kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak mudah. Ada kalanya kita mengalami kondisi yang sulit, kadang terjepit. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Baik masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah apa saja. Tapi dengar baik-baik. Ketika masalah datang, kita harus tetap kuat. Sebab kita percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi seringkali ketika menghadapi masalah, yang kita cari biasanya orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Bisa teman kita, bisa orang tua kita, bisa tetangga kita, atau siapapun itu. Yang kita anggap dia berkuasa atau punya kekuatan untuk membantu menolong kita keluar dari masalah. Tapi jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Sesungguhnya Tuhan pun peduli atas hidup kita. Perhatikan ayatnya ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Dia menyatakan dirinya. Ya, supaya kita mengenal, supaya kita tahu betul bahwa Tuhan sendiri yang berkata. Memegang tangan kananmu. Kalau tangan kanan kita dipegang Tuhan, artinya tangan kanan bicara tentang kekuatan kita, kemampuan kita. Dipegang Tuhan. Artinya sesungguhnya memang kita sudah gak punya kekuatan lagi. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan loh yang pegang kita, bukan kita yang pegang Tuhan. Kenapa? Karena pegangan kita tidak cukup kuat. Ya, ketika badai datang, kita pegangan kita bisa terlepas. Tetapi kalau Tuhan yang memegang kita, kita percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kita pasti tidak akan terlepas lagi. Nah, dan dia berkata, jangan takut. Sekalipun badai seperti apapun, fokuslah kepada Tuhan. Dia yang berkata, jangan takut, menjamin hidup kita. Sehingga tidak ada alasan sesungguhnya untuk takut lagi. Karena Tuhan yang berkuasa itu ada bersama kita, memegang tangan kanan kita. Dan dia berkata, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Tuhan berjanji menolong. Ya, Tuhan mau menolong. Pertanyaannya sekarang dibalik. Maukah engkau ditolong? Ya tentunya kalau kita butuh pertolongan, ya mau. Tapi seringkali dalam praktek kehidupan, kita ini tanpa kita sadari justru tidak meresponi akan firman Tuhan ini.
Tetapi kita cari cara sendiri. Kita berpikir sendiri, putar otak sendiri. Wah, ini kayaknya aku mesti ketemu si A, si B. Tanpa kita peduli kepada Tuhan. Tanpa kita mendengarkan Tuhan. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan sudah menawarkan dirinya. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tapi kalau kita yang ditolong gak mau, ya kita gak mengalami pertolongan. Kalau kita memberi diri ditolong Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan memberikan tangan kita dipegang Tuhan. Maka sesungguhnya kita pasti bisa melewati badai yang terjadi. Masalah yang terjadi. Dan kita tertolong hidup kita. Bahkan kita berkemenangan. Sebab bukan gagah dan kuat kita. Bukan kemampuan kita. Tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan. Jemaat dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita semua. Engkau yang saat ini dalam pergumulan. Masalah apapun yang kau hadapi. Dan engkau merasa engkau butuh pertolongan. Ingatlah Tuhan ada bersamamu. Peduli dengan hidupmu. Jangan cari yang lain dulu. Datang kepada Tuhan dulu. Berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Nah, ketika Tuhan buka cara atau buka jalan, baru ikuti apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Artinya apa yang diperintahkan Tuhan itu sesungguhnya kita percaya kalau kita mentaati dan mengikuti Tuhan dan ikut jalan Tuhan pasti tertolong. Sebab Dia pegang tangan kanan kita dan Dia berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Orang yang ditolong Tuhan pasti tertolong. Karena Dia berkuasa, jauh lebih besar kuasanya daripada masalah kita. Jauh lebih besar kuasanya dari segala beban yang terjadi dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, kuncinya justru sekarang ada pada kita. Tuhan jelas, sudah pasti. Ya, Dia mau pegang tangan kanan kita. Tuhan mau memberikan pertolongan bagi hidup kita. Pertanyaannya, apa respon kita? Apakah kita masih pusing sendiri, ya cari jalan sendiri, atau belajar untuk berserah kepada Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti cara Tuhan. Sebab kita percaya kalau kita mau mengikuti akan petunjuk Tuhan, mau ditolong Tuhan, maka kita pasti tertolong, kita pasti selamat. Sebab kuasanya lebih besar dari segala yang kita hadapi. Jemaat dikasih Tuhan, ayo jangan putus asa. Ada Tuhan yang mau menolong hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, seringkali kami menghadapi permasalahan-permasalahan. Dan mungkin ada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga dalam pergumulan yang berat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya Engkau memegang tangan mereka. Dan Engkau memberikan semangat kepada mereka. Jangan takut, bahkan Engkau sendiri yang akan menolong mereka Tuhan. Sehingga kami tertolong. Kami percaya ketika Engkau menolong kami tertolong. Kami percaya kalau Engkau memegang tangan kanan kami, maka kami tidak akan terlepas. Sebaliknya, Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dijauhkan segala celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.